Bertemu kembali dengan Edwin Sujono Tunas Bakti. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang skala dan angket. Itu yang sering disebut juga kuesioner, ya. Angket itu ya kuesioner itu, ya. Skala dalam membuat angket, ya, maka perlu dilengkapi dengan skala yang dapat berbentuk angka atau simbol. Skala dapat dikatakan sebagai konversi, ya, penyesuaian atau perubahan nilai, ya, dari nilai kualitatif, bukan metode, ya, nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif. Jadi bukan metode sekali lagi, ya. Kalau metode kualitatif beda artinya dengan nilai kualitatif, ya. Namun ada juga yang langsung memiliki nilai kuantitatif, nilai angka. Berdasarkan nilai-nilai inilah maka diperoleh interpretasi, ya, interpretasi arti untuk diarahkan menjadi kesimpulan dalam sebuah penelitian kuantitatif. Jenis-jenis skala yang digunakan adalah skala nominal, ya, ordinal, interval, dan rasio. Jadi ada 4. Skala nominal, ini skala nominal adalah skala yang paling rendah tingkatannya. Itu skala nominal, ya. Data yang diperoleh dari skala nominal berupa data kategori atau klasifikasi. Misalnya, jenis kelamin pria dan wanita, berarti ada 2, ya. Ada 2 alternatif, ya, skala. Kemudian Islam, Kristen, Hindu, ya, ini agama di Indonesia, itu bisa juga jadi skala nominal, ya. Itu skala nominal, ya. Itu paling rendah. Skala ordinal memiliki bentuk yang terurut, ya, berdasarkan tingkatan yang terendah sampai tertinggi. Misalnya kualifikasi pendidikan terakhir dari SD sampai S2, SD1, SMP 2, sampai S2 6, ya. Dari kualifikasi ini dapat dilihat masing-masing pendidikan terakhir memiliki nilai yang berbeda. Ya, jadi tergantung pendidikan terakhir, ya, nilainya. Skala interval itu contoh aja, bisa dalam bentuk ukuran yang lain, bukan sekolah bisa. Skala interval adalah skala yang memiliki sifat nominal dan ordinal. Jadi itu interval. Jadi ada digabung antara nominal dan ordinal, itu interval, ya. Nah, serta ada perbedaan jarak di antara kategori. Sebagai contoh, nilai dari kepuasan pengunjung kan puas, bisa sangat puas, bisa cukup puas, atau tidak puas, ya. Itu skala interval. Jadi berjenjang. Skala rasio adalah skala yang membandingkan, atau rasio dalam arti skala dalam pengukuran jarak yang sama, itu skala rasio, ya. Penggunaan skala, ya, penerapannya, ya, skala itu bisa skala tadi bisa diterapkan dalam skala Likert, ya. Ya, ini ya, skala Likert, skala perbedaan semantik, skala Goodman, dan skala rating, ya, itu penerapan dari skala interval, ya. Ya. Kemudian juga kita lihat di sini skala Likert itu dikembangkan oleh Francis Likert tahun 32, jadi cukup lama, ya. Jika kita ingin mengukur sikap atau pendapat baik seseorang atau kelompok tentang suatu fenomena sosial, maka digunakan skala Likert, ya. Nah, ini. Jadi mengukur fenomena sosial. Skala Likert ini melengkapi suatu pertanyaan, ya. Ada pertanyaan dan pernyataan. Kalau pertanyaan pakai tanda tanya, kalau pernyataan nggak pakai tanda tanya, gitu. Yang dikembangkan dari suatu variabel menjadi dimensi subvariabel dan indikator. Jadi ada variabel, ada dimensi, ada indikator, ya. Adanya indikator ini menjadi item-item pertanyaan, ya. Model skala Likert dengan 5 tahap skala dikemukakan sebagai berikut. Nah, ini, ya. Ini ada 5 tahapannya, 5, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terus kalau 4 jenis skala, ya, ini skala kesetujuan, skala kepentingan, skala kebaikan, skala kepuasan. Ya, jadi ada 4 jenis skala, tapi tahapannya 5. Nah, ini skala Likert. Bisa juga 7. Nah, ya, itu tergantung kebutuhan. Skala semantik diferensial, ya, perbedaan semantik. Nah, ini perbedaan semantik ini itu di paling kanan nilainya gede, paling kiri nilainya gede, paling kanan paling kecil nilainya. Ya, misalnya bagaimana pelayanan di bank, sikapnya ramah, itu nilainya 5, tapi sikap tidak ramah nilainya 1. Memberi perhatian nilainya 5, kurang memberi perhatian nilainya 1. Jadi tinggal responden memberi
checklistnya di mana di antara angka-angka ini sesuai dengan persepsi yang dia miliki, yaitu skala perbedaan semantik. Ya. Kemudian ada lagi skala Goodman. Nah, skala Goodman seperti ini. Ya, pada skala ini pilihan jawaban hanya 2 pilihan, itu skala Goodman. Ya. Nah, misalnya nih tabel jenis skala Goodman. Ini pertanyaan karena ada tanda tanya. Bagaimana pendapat saudara terhadap kewajiban masyarakat untuk membayar biaya pembelian kantung plastik atau kresek pada setiap kegiatan berbelanja? Pilihannya setuju nilainya 2, tidak setuju nilainya 1. Jadi ini pertanyaan. Kalau pernyataan nggak pakai tanda tanya. Pelayan publik pada setiap instansi diarahkan agar dapat selesai semakin cepat. Pilihannya perlu atau tidak perlu. Perlu 2, tidak perlu 1 nilainya. Skala rating. Skala rating ya merupakan skala yang berdasarkan penilaian atau rating tahapan di mana pernyataan angket mendapat nilai rating kualitatif ya. Bukan metode kualitatif, rating kualitatif. Bentuk kualitatif misalnya sangat baik, tidak baik, sangat setuju, sangat tidak setuju. Ya, interval rating berkisar 4 sampai 1, 5 sampai 1 atau 7 1 tergantung pilihan. Ya. Nah, ini contoh rating scale ya atau skala rating. Pernyataan tentang disiplin karyawan. Karyawan datang ke kantor tepat waktu, pilih 4 3 2 1 yang mana? Apakah dia tepat? Udah kasih 4. Tapi kalau sering terlambat kasih 1. Ya, itu tergantung responden. Teknik analisis data. Nah, kalau ini kan angket dibagikan. Ya, di bagian itu diambil, ya itu namanya direkap. Kalau kita hitung itu direkap. Tapi jangan lupa sebelum direkap beri nomor supaya tidak tertukar. Ya, angket itu dari 1 sampai berapa itu dikasih nomor, ya supaya tidak tertukar. Nah, salah satunya hasil angket itu nanti untuk pengujian statistik. Terserah mau diuji pakai metode apa untuk apa ya itu terserah. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan, Dik ya. Semoga bermanfaat ya dan semoga lancar nyusunnya, dimudahkan nyusunnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.